Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya mau menyapa kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul di tempat ini, kita mau menyatukan hati kita untuk kita menaikkan pujian kita yang terbaik, termanis untuk Tuhan Yesus kita. Karena kita tahu Dia sungguh Yesus yang luar biasa, yang baik, yang indah, yang selalu kita agungkan. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus Kau sungguh baik. Cinta
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, musik di setiap hidup kita akan selalu berganti. Tapi yang kita yakini adalah janji Tuhan, berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berganti dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan untuk ujian ini, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti.
kami bersyukur dengan penuh pujian. Mempersiapkan hati kita akan menyambut firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan, untuk kita mau dengar-dengaran oleh firman Tuhan. Biarkan hati kita sebagai bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Biarkan urapan kuasa roh Tuhan saja yang hadir pada hari ini, karena kita tahu kita ini seperti Dia. Di tanganmu
menyembah-Mu. Itulah yang dapat kami lakukan dalam upaya kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan siang ini Tuhan, kami mempersembahkan hati kami untuk Tuhan tabur dengan benih-benih firman-Mu. Taburlah Tuhan, hati kami siap terbuka untuk-Mu. Kami mau duduk diam merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin sempurna dan menyukakan hati Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Pakai hamba jadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Kalau ibadah pagi biasanya belum sarapan, jadi shalom. 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 Nah, kalau semangat gini luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan diri, ego emi, aku adalah aku. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, Tuhan berkenalkan diri bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita membaca ayat 1 dan yang ke-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu terjemahan yang lain. Kata Yesus lagi, aku pokok anggur yang sejati, dan Bapakku adalah tukang kebunnya. Setiap cabangku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pokok anggur yang benar? Nah, kalau kita melihat di sini ada dua alasan mengapa Tuhan menyebut dirinya pokok anggur yang benar. Nah, Bapak Ibu, kalau di dataran Israel, dataran Yahudi, ada 7 spesies tanaman yang khusus yang bisa tumbuh subur di Israel. Hanya ada 7 yang bisa tumbuh dengan baik, yaitu gandum, jelai, ara, delima, zaitun, kurma, dan anggur. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong dengan anggur, murid-murid Yesus dan orang-orang di sekitarnya sudah tahu pohon anggur itu apa. Karena merupakan satu dari 7 tanaman yang bisa tumbuh baik, yang bisa tumbuh subur di Israel. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyebutkan akulah pokok anggur yang sejati, aku pokok anggur yang benar? Kenapa harus disebutkan dengan pokok anggur yang benar? Apa ada pokok anggur yang nggak benar? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesus nyatakan bahwa aku pokok anggur yang benar. Nah, kalau kita melihat mundur sedikit di Perjanjian Lama, pokok anggur di sini merepresentasikan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel seringkali direpresentasikan atau diperkatakan sebagai pokok anggur yang benar. Kalau kita melihat di Yesaya, melihat di Yeskiel, kita melihat di Hosea, kita akan melihat Tuhan menyebut Israel sebagai pokok anggur. Kita melihat sebagai contoh, kita lihat di Yesaya pasal yang ke-27 ayat 2 dan ke-6. Kita sedikit melihat ke belakang bagaimana Israel disebut sebagai pokok anggur. Pasal ayat yang kedua, Mas Anton. Pada waktu ini judulnya tentang Israel. Pada waktu itu bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Israel diberikan gelar sebagai kebun anggur yang elok, dan Tuhan adalah pemeliharanya, Tuhan adalah penjaganya. Kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya,
Dan aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyirami supaya jangan orang lain mengganggunya siang malam, dan aku menjaganya. Kebun anggur yang dijaga oleh Tuhan, Israel dijaga oleh Tuhan. Dengan harapan apa? Tuhan mengharapkan Israel bertumbuh, Israel menyukakan hati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Israel tidak lagi menyukakan hati Tuhan. Israel mengecewakan hati Tuhan. Dia tidak bertumbuh, dia tidak berbuah. Akhirnya Tuhan marah. Kalau kita melihat di Yesaya pasal yang kelima, Tuhan akan membiarkan kebun anggur itu dengan semak-semak. Tuhan tidak menyiangi, Tuhan tidak membersihkan. Kenapa Tuhan kecewa dengan bangsa Israel? Walaupun bangsa Israel bangsa pilihan, tetapi bangsa itu tidak menyukakan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyebutkan aku pokok anggur yang benar, ia mengucapkan di hadapan murid-muridnya mengenai pokok anggur itu yang sudah pernah diperkatakan dan merepresentasikan bangsa Israel itu. Jadi bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang sulit bagi bangsa Israel untuk memahami seperti apa pokok anggur itu. Nah, ranting setiap pokok anggur, ranting ada tujuannya. Jadi tujuan hidup sebagai ranting-ranting adalah menghasilkan buah. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, sangat jelas bahwa Tuhan mengharapkan setiap ranting itu menghasilkan buah. Jadi kalau nggak menghasilkan buah, ya diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, pokok anggur menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dan ranting-rantingnya setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen. Tetapi di ayat yang kedua kita melihat ternyata ada dua hal. Ada pokok anggur yang berbuah dan pokok anggur yang tidak berbuah. Artinya bahwa orang Kristen ternyata ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Kalau kita lihat gambaran di ayat yang kedua tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, tujuan utama kita berbuah. Lalu bagaimana kita menemukan supaya kita berbuah? Dari pembacaan kita ada dua hal. Kenapa kita harus berbuah dan bagaimana kita harus berbuah? Ingat bahwa tujuan utama kita sebagai ranting-ranting adalah menghasilkan buah yang berkualitas, menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, untuk bisa berbuah, ranting harus tinggal tetap di dalam pokok anggur. Ranting tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia lepas dari pokok anggur. Ranting tidak akan menghasilkan anggur yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kalau kita mau berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal yang utama yang Tuhan tuntut adalah kita berbuah. Ranting-ranting harus berbuah. Nah, apa yang dimaksud dengan berbuah? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, ternyata bukan sekedar berbuah, bukan sekedar tinggal. Nah, makna dari tinggal di sini itu digambarkan sebagai gini. Banyak bagian-bagian di Alkitab itu kalau digambarkan tentang bagaimana prajurit bersikap. Nah, di sini tinggal di sini juga memiliki makna berdiri teguh dalam kesatuan. Yang kedua, mana yang lain, berdiri teguh sehingga tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Makna yang ketiga, berdiri teguh dengan sikap yang waspada. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berbuat dengan tiga hal. Yang pertama, kita harus berdiri teguh. Kita harus mantap bersama Tuhan, kita harus tinggal dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berdiri teguh, tidak ada satupun yang menggoncangkan kita, yang mempengaruhi kita sehingga kita jauh dari Tuhan, kita melepaskan diri dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di YouTube, seberapa banyak orang-orang yang katanya sudah melayani Tuhan, katanya takut Tuhan, tapi pada satu titik dia tinggalkan Tuhan. Sekarang kita bisa melihat banyak hal di media sosial.
Kita melihat bagaimana katanya orang yang sudah melayani Tuhan, yang sudah masuk ke dalam dunia pelayanan, tapi ketika dia kecewa dengan diri Tuhan, dia menghujat Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan ranting yang baik? Ranting yang menghasilkan buah. Bapak Ibu, untuk melekat kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Setiap hari kita mencari Tuhan, setiap saat kita mencari Tuhan, dan kita tetap tinggal teguh di dalam Tuhan. Segala sesuatu tidak mempengaruhi apapun. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan mau supaya kita berbuah, kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdiri teguh di dalam satu kesatuan. Bapak Ibu, saya diingatkan dengan tema Natal yang ada keunitiannya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang secara kebetulan. Ternyata kalau kita mau melekat dengan Tuhan, mau berbuah, kita harus berdiri dalam satu kesatuan, tidak bisa masing-masing. Setidaknya dalam pribadi kita memiliki kesatuan bersama Kristus. Hal yang lebih besar, kita memiliki kesatuan di dalam keluarga. Hal lebih besar lagi, kita memiliki kesatuan di dalam satu komunitas. Artinya bahwa kita harus, kalau berdiri bersama-sama, kita saling mengingatkan, saling menegur, saling menguatkan. Sehingga ketika kita berdiri bersama-sama di antara satu kesatuan, kita akan berbuah seperti yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, untuk tinggal tetap di dalam Tuhan, kita juga harus bersiap sedia. Kita harus waspada. Bapak Ibu, hari-hari makin sulit, hari-hari makin jahat. Sekarang COVID naik lagi. Jadi kita nggak bisa main-main. Saya kemarin kan Bapak Ibu, saya minggu lalu, puji Tuhan, saya dipercaya untuk mengelola vaksin di Boyolali. Dan di situ saya banyak ketemu orang. Dan salah satu yang saya dapatkan adalah, Pak, kapan COVID hilang? COVID gak bakal hilang, saya bilang. Tetapi kita harus membangun tubuh kita, membangun imun kita. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Kesulitan gak bakal hilang, kejahatan gak bakal hilang, godaan gak bakal hilang, iblis gak bakal hilang. Tapi bagaimana kita membangun hidup kita supaya tetap menghasilkan buah. Kalau COVID tinggal disuntik vaksin, sudah terbantu untuk membangun imun. Tetapi dalam kehidupan kita, apakah kita selalu siap sedia dengan vaksin dalam tubuh kita, dalam hidup kita? Apa vaksinnya? Sudah lekatkah kita dengan Tuhan? Seberapa banyak waktu kita untuk bergumul dengan Tuhan? Seberapa waktu kita yang kita sediakan untuk ngobrol dengan Tuhan? Seberapa banyak waktu kita yang kita sediakan untuk meninggikan nama Tuhan di pujian penyembahan kita? Jadi Bapak Ibu, tinggal di sini bukan tinggal secara pasif, tapi tinggal secara aktif. Jadi definisi tinggal di sini bukan tinggal diam, hanya diam, mudah duduk manis, enggak, tapi harus aktif. Aktif seperti apa? Bagaimana menghasilkan buah? Bapak Ibu, ranting untuk menghasilkan buah, dia harus bekerja. Paling tidak dia menyalurkan makanan kepada daun-daunnya supaya daun-daunnya bisa berasimilasi. Asimilasi ya namanya ya. Jadi kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan, bukan diam, tapi kita juga aktif. Aktif apa? Aktif untuk bergaul dengan Tuhan, setidaknya itu. Tapi kan kita udah selamat. Apakah selamat sudah selesai? Bapak Ibu beriman kepada Tuhan, oh iya. Tapi apakah hanya beriman toh? Percaya kepada Tuhan, oh iya. Apakah percaya toh? Kan
Tuhan maunya gini, kita beriman, kita percaya, tapi hidup kita harus berubah dan berbuah. Nah, untuk berubah dan berbuah, kita harus aktif. Aktif apa? Ayo, kita bisa buah kalau kita melekat kepada Tuhan. Sehingga bagaimana kita bisa melekat dengan Tuhan dan kita menyukakan hati Tuhan. Seberapa banyak hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Seberapa banyak hidup kita benar-benar berkarib dengan Tuhan. Sehari 24 jam, 9 jam buat kerja, 8 jam, 9 jam buat kerja, yang kerja 2 jam buat perjalanan, 11 jam 11 jam buat tidur berapa jam, masih ada waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Akhirnya Tuhan dapat sisa-sisanya toh. Dan kita baca firman Tuhan baru satu perikop, kali udah lama banget. Bapak Ibu, pernah satu titik saya lagi lagi nggak enak hati. Akhirnya apa? Waktu untuk baca firman berkurang. Biasanya kalau siang saya Google Meet dengan teman-teman, kita sharing firman. Beberapa saat saya nggak lakukan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, hidup kita rasanya hampa banget. Jadi rasanya kalau jalan itu nggak ada yang menuntut. Rasa-rasanya itu kalau jalan sendiri. Tetapi ketika satu titik saya harus bertobat lagi. Saya merasakan bahwa lekat dengan Tuhan itu enak banget. Bergaul dengan firman itu enak banget. Paling tidak, ketika kita lupa sesuatu dalam melakukan hidup kita, dalam menjalani hidup kita, Tuhan ingetin kita. Tuhan tuntun kita, Tuhan rawat kita. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama. Kita tinggal tetap di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan, dan kita menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Buahnya apa? Buahnya bukan sekedar bahwa orang percaya kepada Kristus. Buahnya adalah bagaimana hidup kita berpengaruh, hidup kita mempengaruhi orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Jadi buah kita bukan sekedar kita menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang menguasai diri seperti 9 buah roh, atau dalam buah pertobatan kita berubah menjadi lebih baik, atau buah pertobatan kita melayani dan membawa orang untuk datang kepada Kristus. Bukan sekedar itu, tetapi apakah hidup kita mempengaruhi orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Kalau hidup kita bisa mempengaruhi orang memiliki karakter seperti Kristus, Bapak Ibu, saya yakin hidup kita sudah hidup kita paling pasti sudah memiliki buah roh, sudah memiliki buah pertobatan, sudah memiliki buah pelayanan. Kenapa? Kita tidak akan bisa mempengaruhi, hidup kita tidak bisa mempengaruhi orang kalau kita nggak rendah hati, kita nggak murah hati, kita nggak memiliki kasih, kita nggak memiliki penguasaan diri. Nggak mungkin. Kalau kita sudah memiliki semuanya itu, maka hidup kita, apa yang kita lakukan akan berpengaruh kepada orang, mempengaruhi orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Karakternya apa? Adil, benar, dan kudus. Karakter dasar Allah adalah Dia adil, Dia benar, dan Dia kudus. Nah, bagaimana hidup kita mempengaruhi orang supaya orang lain juga seperti kita, memiliki Kristus dalam hidupnya, dan dia memiliki karakter itu. Nah, sudahkah itu terjadi dalam hidup kita? Apakah hidup kita sudah mempengaruhi orang lain supaya memiliki karakter seperti Kristus? Atau malah hidup kita menjadi batu sandungan? Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita berbuah, bukan sekedar menjadi buah, bukan. Tetapi Tuhan menuntut kita menjadi buah-buah yang berkualitas. Kita menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas, maka hidup kita harus berkualitas lebih dulu. Apakah hidup kita sudah adil? Apakah hidup kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah kudus? Tanpa itu semua, kita tidak akan bisa pernah mempengaruhi orang untuk hidup
memiliki karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu, untuk berbuah kita harus tinggal tetap di dalam pokok anggur, karena kita ranting-rantingnya. Yang kedua, ranting akan menghasilkan buah kalau ranting itu dibersihkan. Di ayat yang kedua sangat jelas bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada dua hal, ranting itu dipotong atau dibersihkan. Yang pertama dipotong. Bapak Ibu, dipotong kalau ada, saya lihat makna yang dari bahasa aslinya itu, dipotong atau disingkirkan atau dibuang atau dicampur dengan paksa atau ditiadakan atau dirampas. Anggur tidak semua ranting menghasilkan buah. Anggur tidak semua ranting menghasilkan buah, sehingga ranting yang tidak menghasilkan buah itu dipotong. Kenapa harus dipotong? Karena ranting yang tidak berbuah itu sangat rentan dengan parasit. Ranting yang tidak berbuah itu menjadikan memboroskan nutrisi. Kenapa? Karena nutrisi tadi dibutuhkan untuk menghasilkan buah yang baik. Sehingga kalau nutrisi itu ada di ranting yang tidak berbuah, itu akan menghambat atau mempengaruhi supaya buah itu menjadi tidak baik. Jadi merupakan pemborosan terhadap nutrisi sehingga harus dipotong dan dibuang. Ranting itu dipotong tapi juga untuk menyelamatkan kehidupan pohon. Kenapa? Ingat, ranting yang tidak menghasilkan buah rentan dengan parasit. Kalau anggur itu ada parasit, akhirnya akan mati. Dan ranting yang dipotong, kenapa harus yang tidak menghasilkan buah dipotong? Itu akan menyelamatkan pohon secara umum. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya punya teman yang punya kebun anggur. Saya tanya, kenapa harus dipotong-potong gitu ya? Paling tidak ada alasan tadi. Jadi Bapak Ibu, anggur yang tidak menghasilkan buah harus dipotong karena rentan dengan parasit. Orang yang tidak berbuah, orang yang tidak menghasilkan buah, hati-hati, kita akan dipotong. Kita diselamatkan? Iya, diselamatkan. Apakah diselamatkan toh? Ingat, Tuhan menuntut kita menghasilkan buah. Maaf kata, orang percaya yang nggak menghasilkan buah adalah orang yang nggak tahu terima kasih. Maaf. Orang yang percaya yang tidak menghasilkan buah adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak mau berbuah, kita adalah masuk kategori orang yang nggak terima kasih. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, sudah dapat kehidupan yang kekal, kita diberkati yang luar biasa. Tapi kalau nggak mau berbuah, kita akan dibinasakan. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang rentan dengan parasit. Karena ranting yang nggak berbuah itu rentan dengan parasit. Apakah hidup kita rentan dengan parasit? Apakah hidup kita mau jadi parasit? Kan nggak juga dong. Yang kedua, ranting yang berbuah harus dibersihkan. Kalau tadi saya melihat di terjemahan yang lain, di terjemahan Alkitab masa kini, saya tertarik dengan ranting yang bersih, dia dibersihkan. Yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan daun-daunnya. Kenapa daun-daunnya harus dibersihkan? Bapak Ibu, yang saya katakan tadi bahwa setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkan. Kenapa harus dikurangi daunnya? Bapak Ibu, pohon semakin banyak daun, semakin banyak penguapan. Anggur itu tidak bisa ditanam di tanah yang banyak airnya. Tetapi buah anggur banyak memerlukan air supaya hasilnya manis.
Susah kan? Anggur tidak bisa ditanam di dataran rendah yang banyak airnya, tetapi untuk menghasilkan buah yang manis, anggur butuh air yang banyak. Sehingga seorang petani anggur harus mengurangi penguapan dari pohon anggur tadi. Nah, bagaimana dia mengurangi penguapan? Dengan mangkas daun-daunnya, dengan mengurangi daun-daunnya. Karena semakin banyak daun, itu semakin banyak penguapan. Kenapa? Karena berasimilasi. Ya nggak? Ada yang dari biologi kah? Atau yang ngajar biologi, yang ngajar IPA, begitu kan? Jadi Bapak Ibu, supaya anggur itu manis, dia butuh nutrisi yang banyak air, yang mengandung air. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita lebih dari 60% adalah cair, secair air. Anggur yang manis butuh air. Sehingga sesuatu yang menghambat, yang mempengaruhi itu harus dibersihkan, dan daun-daun itulah yang harus dibersihkan. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Hidup kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Kalau di terjemahan yang lain, kalian sudah bersih karena ajaran yang ku berikan kepadamu. Seberapa sering kita bergaul dengan firman? Semakin sering kita bergaul dengan firman, semakin sering hidup kita dibersihkan oleh firman itu. Jadi orang yang bergaul dengan firman, hidupnya tidak pernah dibersihkan oleh firman. Kalau hidupnya tidak dibersihkan oleh firman, maka Bapak Ibu ngomong-ngomong kembali ke ranting tadi. Bapak Ibu, ada nggak kira-kira ranting yang berbuah tapi harus dipangkas? Dalam pikiran Bapak Ibu ada nggak ranting yang berbuah tapi harus dipangkas, harus dipotong? Sangat ada. Kapan? Ketika buahnya tidak seperti yang dikehendaki oleh pemilik anggur. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan untuk kita berbuah, tujuan utama hidup ranting-ranting adalah menghasilkan buah. Kalau buahnya itu nggak berkualitas, kalau buahnya itu nggak baik, tetap aja akan dipangkas. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya, kita sudah bertobat, iya, bertobat harus. Percaya pada Yesus, oke. Tapi apakah hidup kita sudah berbuah seperti yang Tuhan mau? Sudah berbuah, berbuahnya seperti apa? Yang paling sederhana indikatornya adalah apakah hidup kita mempengaruhi orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Gak susah kan? Kalau dikalimatkan, hanya 3 kalimat. Hidup kita mempengaruhi orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, indikator utama berbuah adalah bagaimana hidup kita mempengaruhi orang memiliki karakter seperti Kristus. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah hidup kita sudah berbuah? Kalau berbuah, apakah buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Yang ketiga, apakah buahnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik pohon anggur? Bagaimana dengan hidup kita? Jadi Bapak Ibu, pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita harus berbuah. Kita adalah bagian dari pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Yang jadi pertanyaan pertama yang diperlukan kita ranting seperti apa? Ranting yang berbuah atau ranting yang tidak menghasilkan buah? Lalu kalau ranting itu menghasilkan buah, apakah buah yang kita hasilkan seperti yang dikehendaki oleh sang pemilik anggur? Jadi Bapak Ibu, itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi ranting, kita harus menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh sang pemilik anggur. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Untuk menghasilkan buah, kita harus hidup melekat dengan firman. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus
kita harus selalu waspada. Dan yang kedua, kita bersedia diproses, yaitu dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita lakukan kembali. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memperkenalkan diri Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Tuhan, jadikan kami ranting-ranting yang berkualitas, ranting-ranting yang baik, ranting-ranting yang menghasilkan buah yang seperti Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami adalah ranting-ranting yang tidak berbuah sehingga harus dipangkas, dipotong, dan dibinasakan dalam api. Tapi jadikan kami Tuhan ranting-ranting yang menghasilkan buah yang berkualitas. Jadikan hidup kami Tuhan hidup yang bisa berpengaruh kepada lingkungan kami. Jadikan hidup kami Tuhan hidup yang mampu memengaruhi orang-orang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup adil, hidup benar, hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Satu kerinduan kami Tuhan, hidup kami selalu diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui. Perbaharui hidup kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Bersihkan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menyukakan hati Tuhan. Malah pujian penyembahan kami Tuhan, kami hidup menyembah-Mu Tuhan, karena penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Sembah Yesus. Datang hadirannya.
kami untuk kami terus berusaha hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mengangkat tangan buat jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah jemaat yang kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Tuhan memberi jalan keluar. Dan doa kami jemaat yang belum mendapat pekerjaan karena pandemi, Tuhan akan memberikan pekerjaan kembali. Kami yang sudah bekerja, bila kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami diberkati untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami dan untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah dan kuliah, ajar mereka sekolah dan kuliah dengan sungguh-sungguh, agar mereka mengerti masa depan mereka dan laku tangan mereka bersama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mempercayakan Bapa akan jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir. Tuhan menyertai dan menolong. Hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang melayani di tempat lain juga Tuhan memberkati. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Jemaat-Mu yang juga tidak hadir juga diberkati Allah. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Pemerintah daerah sampai pusat, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo maupun wakil para menteri, Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman semakin nyata, perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat-Mu. Bapa, sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan sepanjang minggu ini. Berkati persembahan umat-Mu sehingga berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan tidak menjadi miskin. Jemaat semakin diberkati Tuhan. Bimbing perjalanan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Bapa surgawi, kasih karunia dari